Bagaimana hukum sholat Jumat untuk teman-teman kita yang bekerja di anjungan lepas pantai, pengeboran minyak, dengan schedule 2 minggu atau 1 bulan berada di lokasi tersebut? Apakah sah apabila sholat tersebut dihadiri oleh kurang dari 40 orang? Ya. Ini dari Imam Syafi'i. Apakah teman-teman kita tersebut sudah digolongkan orang-orang yang keluar dari Islam? Ya. Tentu saja boleh, sholat saja. Sholat Jumat itu sudah pernah saya jelaskan. 2 orang saja sudah masuk wajib kerjakan Jumat. Hukum adanya sholat berjamaah 1 imam 1 makmum berlaku pada Jumat. Sholat Jumat ini teman-teman sekalian permudah aja. Artinya gini, sholat Jumat itu kalau kita kayak ini di lokasi-lokasi susah, berat gitu kan, maka kita bisa melakukan sholat Jumat dengan sederhana. 2 orang pun bisa, 10 orang pun bisa, berapa orang pun bisa, dan dipermudah. Permudah dalam arti kata masuk waktu baru kumpul semua gitu kan. Kemudian naik 1 orang jadi khatib, dia azan, dia salam, kemudian khatibnya muadzinnya azan, kemudian dia mulai khutbah, dan khutbah mulai dengan pujian kepada Allah, salawat kepada Nabi SAW, baca 2 kalimat syahadat, kemudian langsung masuk ke inti. Walaupun kata ulama membaca 1 ayat dengan terjemahannya, sebuah hadis dengan makna-maknanya sudah cukup. Jadi kan sudah cukup. Kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati seseorang yang khutbahnya dipendekkan dan sholatnya dipanjangkan. Dia boleh sampaikan itu secukupnya. Pada dasarnya Jumat, ini pendapat Imam Syafi'i ya. Jadi Imam Syafi'i berpendapat bahwa Jumatan itu sendiri, zuhur itu sendiri. Bahkan Imam Syafi'i sebelum pindah ke Mesir berpendapat bahwa orang Jumatan ya Jumatan tetap wajib sholat zuhur. Walaupun Jumatannya lengkap tetap wajib sholat zuhur. Tapi ketika ke Mesir, beliau berubah pendapat, Jumatan kalau sudah lengkap tidak usah sholat zuhur, kalau sudah sempurna. Lah, kata rukunnya Jumatan tuh yang terpokok kan khutbah dan sholat. Kalau rukunnya tidak terpenuhi, maka ya tentu Jumatan bagi yang memenuhi khutbah ya terpenuhi rukunnya. Tapi karena dia datang terlambat, dia tidak terpenuhi rukunnya, maka dia gugur kewajibannya, sudah datang ke Jumatan tapi tetap wajib sholat zuhur. Itu logika usul fikihnya. Kalau dalil hadis memang tidak ada sih, bahkan dipertentangkan oleh para ulama itu soal tetap zuhur atau tidak zuhur. Kalau asli sebagian umat setelah sholat Jumat masih ada sholat zuhur. Apa yang sholat zuhur lagi udah sholat Jumat? Kerajinan, tak tentu arah, kata orang yang tak tahu. Dalam mazhab Syafi'i, 1 kota Tembilahan ini yang sholat Jumatnya sah cuman 1 masjid saja, Masjid Jami namanya. 1 kota Tembilahan yang sah sholat Jumatnya cuman 1 saja, namanya Masjid Jami. Masjid yang ada Jumatnya Masjid Jami, masjid yang tak ada Jumatnya masjid saja, masjid titik, masjid nggak pakai apa-apa. Begitu dalam fikih mazhab Syafi'i. Lalu berkembang zaman, akhirnya banyak masjid. Maka orang yang sholat di berbagai masjid tadi khawatir Jumatnya tak sah, maka dia ulang lagi sholat zuhur. Itu pendapat dalam mazhab Syafi'i. Lalu kalau ada orang sholat Jumat, habis itu dia tidak mengulangi sholat, apa yang dipakainya? Mazhab Hanafi. Karena dalam mazhab Hanafi boleh ta'addud, banyak sholat Jumat dalam 1 kota sah selama cukup rukun dan syarat, maka sah sholat Jumat. Jadi kalau ada suatu masjid di Banten, di Pandeglang, kawan saya di sana, dia berkata, Ustaz sholat di kampung kami masih sholat zuhur setelah sholat Jumat. Itu yang dipakainya qaul dalam mazhab Syafi'i. Jangan disalahkan. Bagaimana? Apa ada tuntunannya Pak Ustaz? Ya. Zaman Nabi Muhammad SAW, apakah di Madinah ada 2 sholat Jumat? Tidak ada. Masjid Nabawi, ada Masjid Umamah, ada Masjid Ali, ada masjid. Tapi sholat Jumat cuma 1 di Masjid Nabawi. Khotibnya Nabi Muhammad, itulah yang dipakai oleh mazhab Syafi'i. Maka yang lain tak ada penyelenggaraan sholat Jumat. Nah, ini ikhtilaf mazhab fikih. Maka jangan salahkan selama masih ada mazhab. Yang kau mau habis sholat Jumat, yang sudah sholat Jumat, sholat zuhur lagi, jangan salahkan. Yang sholat Jumat saja tidak sholat zuhur, jangan salahkan. Kalau kalian yang sama-sama sholat menyalahkan, yang ketawa yang
apakah untuk salat Jumat bisa dianggap sah kalau kemudian makmumnya atau peserta Jumatnya mesti berjumlah 40? Di sini ada 3 pendapat dari para ulama. Pendapat pertama kalangan ulama Hanafiyah. Dalam kalangan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa berdasarkan keterangan ayat Al-Quran, juga keterangan hadis-hadis Nabi SAW dalam riwayat yang valid, menunjukkan tidak ada syarat khusus jumlah bilangan untuk Jumat, kecuali syarat yang menjadikan sah berjamaah, yaitu ada imam, ada makmum. Dari mana kemudian itu diperoleh? Pertama, panggilan kemudian untuk menunaikan ibadah Jumat itu panggilan umum menunjuk jamaah, tidak membatasi jumlah jamaahnya. Quran surah ke-62 Al-Jumu'ah ayat ke-9 paling kiri sebelah atas. Perhatikan kalimatnya. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman. Menggunakan alladzina, orang-orang yang, baik bentuknya bentuk jama' umum, jamaah. Alladzin disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran, menunjuk banyak jamaah. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Jika diseru untuk menunaikan salat di hari Jumat, bergegaslah untuk zikir kepada Allah. Kalimat bergegas menggunakan kata fas'au. Fas'au bentuknya jama'. Jadi kalau sepanjang ada bentuk jama', maka pada saat itulah sah Jumat ditunaikan. Nah, berapa bentuk jama' dalam batasan hukum Islam? Dalam bahasa Arab, bentuk jama' itu disebutkan jika lebih daripada 2, jadi jama'. 1 mufrad, 2 mutsanna, 3 jama'. Tapi dalam pengertian syariat, dalam praktek ibadah, disebut jama' itu bisa lebih daripada 1, 2 sudah jama'. Karena salat sah, syaratnya sah salat berjamaah itu ada 2 orang, makmum 1, kemudian imam 1. Imamnya di depan, makmum di belakang. Jadi kalau sudah ada 2 orang maka sah salat berjamaah, disebut jama'. Ingat ya, pengertian bahasa tidak harus sama dengan pengertian istilah. Jadi kalau Anda ingin membahas satu istilah, maka ta'rif bahasa dibawa kepada istilahnya. Sekarang bahasa akan dibawa kepada fikih. Fikih mensyaratkan syarat sah salat berjamaah itu jika ada minimal 2 orang, imam 1, makmum 1. Jelas sampai sini? Maka dalam pendapat mazhab Hanafiyah menjelaskan sepanjang kemudian terpenuhi syarat berjamaah itu dengan unsur jamaahnya, maka sah dipandang Jumatnya. Misal, ya dalam satu tempat misalnya yang ada cuma 3 orang, jamaah bukan? Jamaah. Kemudian misalnya 1 muadzin, 1 imam, 1 makmum. Jadi yang satu apa tugasnya? Khatib dan imam. Yang satu apa tugasnya? Muadzin. Satu lagi apa? Makmum. Masya Allah. Makmumnya ada 2, 1 muadzin. Apakah sah Jumatnya? Sah. Dalam pandangan mazhab Syafi'iyah. Meskipun memang tidak lazim. Kok ada orang Jumat cuma 3 orang, gitu kan? Nanti akan diikat dengan tempat. Yang kedua, pendapat ulama Malikiyah. Malikiyah berpendapat bahwa sah dipandang Jumatan itu jika minimal dalam tempat Jumatan itu ada 12 orang. Dari mana 12 orang ini? Pertama, keterangan Al-Quran memberikan isyarat di Quran surah ke-62 Al-Jumu'ah ayat yang ke-11-nya, paling kiri di atas agak sedikit ke tengah, dikuatkan di hadis Muslim nomor hadis 863. Tayyib. Maka dalilnya di situ menunjukkan kesan 12 orang yang tinggal, kata mazhab Malikiyah, ini menunjukkan dianggap sah Jumatan dengan 12 orang di situ. Kemudian pendapat Imam Syafi'i, maksud Syafi'iyah dengan Hanabilah di Hambali, kemudian mensyaratkan jumlah 40 orang berdasarkan hadis riwayat dari Ka'ab di Abu Daud nomor hadis 1069 dengan jumlah 60 orang, dengan jumlah 40 orang. Tapi Bapak Ibu sekalian, berdasarkan penelusuran ulama ketika ditarjih kemudian hadis-hadis dan keterangan ini, maka ini menunjukkan yang paling kuat pendapat Hanafiyah dengan tidak mensyaratkan jumlah bilangan tertentu. Jadi kalaupun ada kurang dari 40 orang misalnya, yang datang 30 orang, datang 20 orang, terlaksana Jumatan. Ya, jika diadakan di masjid, di tempat yang baik, dengan keadaan yang baik dan terpenuhi segala rukun dan syaratnya, maka sah diadakan pada saat itu. Ya, begitu ditunggu, ada macam-macam, ada kejadian, ada banjir, ada itu, yang ada cuma 5 orang misalnya. Di tempat yang biasa Jumatan, biasanya 100 orang, yang datang cuma 5 orang. Waktu telah tiba, lakukan Jumatan, gak ada masalah di situ. Ya, apa dalilnya? Karena 12 orang dianggap lemah pada saat itu, karena saat kejadian terjadi, 12 orang itu bukan menunjukkan jumlah mutlak, tapi jumlah kejadian yang tidak disengaja. Tadinya banyak orang keluar, yang tersisa 12 orang. Tidak bisa dijadikan hujah kalau Jumatan mesti minimal 12 orang, karena kejadian tidak sengaja. Coba kalau yang keluar 39 orang misalnya, yang tersisa cuma 2 orang, maka apakah akan dikatakan boleh Jumatan dengan 2 orang? Nanti setiap jumlah berubah, maka pandangan bisa berubah. Maka pendapat ini lemah. Yang kedua, pendapat dari hadis Ka'ab tadi, di kemudian Abu Daud nomor hadis 1069, itu pun tidak dijadikan ukuran, karena beliau hanya berkisah saat kami Jumatan jumlahnya ada 40 orang.
Ya, mungkin di tempat Anda 40 orang, tempat lain 60 orang, tempat lain 30 orang. Maka ini pun tidak bisa jadikan hujah sebagai dasar minimal untuk Jumatan mesti ada 40 orang. Jadi singkatnya, jika ada lebih daripada jumlah bilangan yang standar-standar, bisa ada 100 orang, 200 orang, itu tidak ada masalah. Tapi kalau kemudian misalnya dalam Jumatan keadaan tidak wajar, bisa terjadi sesuatu sehingga yang Jumat datang cuma 20 orang, 30 orang, maka itu pun tetap sah ditunaikan dan sah Jumatannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Antum jangan lukiskan di Indonesia ada negara-negara di bagian tertentu misalnya yang umat Islamnya minoritas tapi masjidnya ada misalnya, maka itu pun teman-teman sekalian bisa sah untuk terpenuhi Jumatnya. Tayyib.